Halo guys, selamat siang. Selamat datang di podcast konseling saya, Nadia Nurati Zahra, sebagai konselor, dan ada Dian Ajeng sebagai klien kita hari ini ya. Yeay. Kita di sini santai aja ya, Mbak Dian ya. Iya. Dipanggilnya mau Mbak Dian atau siapa ini? Princess. Oh, princess. Oke, Mbak Dian. Mbak Dian ini baru pertama kali konseling ya? Iya. Konseling tentang jerawat deh. Oh, konseling tentang By online kecantikan gitu, ya. Oh, by ya. online gitu. Kalau misalnya kayak konseling mencurahkan isi hati Mbak Dian sebelumnya belum pernah. Sama ini pendam aja sih. Dia dipendam aja. Oh, gimana tuh rasanya dipendam selama ini Mbak Dian? Ya aman sih, sekarang alhamdulillah masih hidup. Oke, Mbak Dian kan belum pernah konseling ya sebelumnya ya. Iya. Terus kenapa Mbak Dian mau melakukan konseling tatap muka sama saya seperti ini? Ya mau kan sesekali nyobain konsul tuh gimana rasanya. Anjir. Oke, Mbak Dian berarti kan baru pertama kali konselingnya. Terus katanya juga baru ingin mencoba bagaimana sih rasanya konseling pertama kali ya. Ya betul. Kenapa Mbak Dian memilih konseling kepada saya di tempat ini? Karena Anda teman saya, ngapain jauh-jauh, ada yang deket kan? Bener kan? Bener. Jauh kan ke psikolog, psikiater mah udah mahal ya, sama teman sendiri kan Iya. murah ya, nggak bayar. Oke. Karena Mbak Dian belum pernah konseling sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa itu konseling ya. Oke. Jadi kayak konseling itu kayak di mana Mbak Dian mencurahkan perasaan Mbak Dian, isi hati Mbak Dian kepada saya sebagai seorang konselor, dan saya insya Allah akan membantu mengatasi permasalahan yang dialami oleh Mbak Dian ya. Oke, dapat dipahami Mbak Dian? Baik. Dapat dipahami ya. Dipahami. Oke. Aman. Jadi di sini kita sebut santai aja ya. Ini tema kita agak-agak konseling di kamar ya, teman-teman ya. Iya. Terus Mbak Dian, saya ini di sini tuh sangat-sangat berharap Mbak Dian bisa mencurahkan semua isi hati Mbak Dian kepada saya dengan sukarela tanpa ada paksaan ya Mbak Dian ya. Ya, Dan Mbak Dian tenang aja selama konseling ini dan setelah selesai konseling ini, Mbak Dian gak usah takut. Mbak Dian gak usah mikir kayak kalau misalnya gue cerita ke si Nadia ini bakal dicepuin gak sih ke orang-orang, bakal dilemesin gak sih ke orang-orang gitu. Enggak Mbak Dian tenang aja karena saya sebagai seorang konselor sudah ada perjanjian dan di situ juga sudah tertulis di undang-undang yang Mbak Dian dan di peraturan pemerintahan juga sudah ada. Jadi Mbak Dian gak usah takut, tenang aja ya Mbak Dian ya. Sip. Oke. Mbak Dian, tadi kesini naik apa? Naik Fatima motor. Terus Mbak Dian tadi dari sini kesini tuh dari rumah atau dari mana? Dari kampus. Oh dari kampus. Iya, Di mana Mbak habis. Dian kampusnya? Di Depok. Di UI kah? Pokoknya Depok lah. Banyak. Guna Dharma ya. Dharma, UI, BSI, PNJ, banyak pokoknya di antara itu. Oke, saya tebak pasti anak Guna Dharma ini. Iya, betul. Ada namteknya situ. Tolong ada. ambilkan apa namanya? Kreatif. Ada ya, bener nih. Iya, habis dari lab saya habis ngajar. Oh, ngajar lab Mbak Dian. Oke Mbak Dian, di sini kita santai aja ya Mbak Dian ya. Tadi kan Mbak Dian sebelum kesini kan sudah mengenal saya dari Mbak Dian mendaftarkan diri Mbak Dian di Google Form kan, sudah mengisi form-formnya dan di situ sudah tertulis nama saya. Nama saya Nadia Nurati Zahra, sebagai konselor yang akan membimbing, yang akan membantu Mbak Dian ya. Mbak Dian bisa manggil saya ibu atau senyamannya Mbak Dian juga nggak apa-apa, terserah. Panggil kakak aja. Boleh Mbak. Oke. Namanya Dian Ajeng Pratiwi, asisten lab SI. Mbak Dian kenapa tiba-tiba datang ke saya? Apa yang sedang Mbak Dian rasakan? Apa yang ingin Mbak Dian sampaikan ke saya? Lelah. Pikiran saya terbagi dua. Jadi saya fokusnya terbagi dua, kan lagi apa sih, semester akhir lah ya. Oh, semester Ya, akhir. bikin skripsi. Terus saya juga jadi tutor di lab, jadi pikirannya kebagi tiga lah. Kan tutor itu saya jadi di dua matkul sama skripsi, kan beda topik tuh. Skripsi apa, matkul pertama apa, matkul kedua apa, ya kan. Jadi Iya. kebagi otak itu, bukan otaknya yang terbagi, pikirannya yang terbagi. Berarti sekarang Mbak Dian lagi dihadapi oleh masa yang sulit ya, di mana pikiran Mbak Dian terbagi menjadi tiga. Selain pikiran Mbak Dian terbagi menjadi tiga nih, ada hal lain nggak yang membuat Mbak Dian datang kepada saya? Ya apa ya, Apa?
Mungkin cerita dikit kali ya masalah asmara ya. Oh, boleh kakak. yang terakhir ini. Oh, Mbak Dian sebelumnya pernah menjalin asmara dengan seorang pria. Bilang asmara sih enggak ya. Ya gitulah HTS lah ya, kita sebut aja HTS lah ya. Hubungan tanpa status ya teman-teman ya. Hmm. Gimana tuh ceritanya Mbak? Jadi awal kenal tuh saya karena di ini awalnya saya magang ya kan. Iya. Di magang itu saya punya tutor, istilahnya kayak tutor yang selalu bantu saya lah. Jadi kayak dia yang megang saya, dia yang megang anak magang, itu saya gitu. Cowok. Kayak atasan gitu Enggak, ya. dia karyawan tetap di situ. Oh, tetap. Ya. Oke. Karena saya daftarnya IT, jadi kan istilahnya yang megang saya ini sama-sama di bidang IT gitu. Jadi apa namanya, satu jalan pikiran lah gitu Oh kan. ya, baik. Ya udah akhirnya karena kita sering kayak istilahnya tektokan, apa ya bahasanya? Sering berkomunikasi. Ya. Jadi apa namanya, makin sini kok makin deket ya Iya. gitu. Terus akhirnya yang kayak chatannya tuh mulai yang kayak Intens. bukan yang kayak Membahas pekerjaan. tutor sebagai tutor sama anak magang, tapi kayak lebih dari itu kan. Misalnya saya telat datang atau nggak datang Ditanyain, kamu kemana Iya. gitu. Terus tiap pulang magang tuh, tiap pulang dari kantor diajakin makan. Oh. Iya, kalau libur kita jalan-jalan kemana Oh. gitu. Anjay. Terus apa lagi Mbak? Tapi cuma bertahan 1 bulan. Udahan. Kenapa? Karena singkatnya ada minggu terakhir kita deket lah ya. Dia tuh tiba-tiba cuek gitu ke gue ya kan, ke saya. Terus saya kayak wajarin aja gitu karena kan dia posisinya di kantor itu sebagai karyawan tetap programmer ya. Jadi kayak saya maklumin lah kalau dia kayak tiba-tiba kayak merenung, apa cuek kayak gimana. Mungkin karena lagi pusingan sama perkodingan itu ya kan. Iya. Apa ada yang error apa gimana, apalagi dikejar sama deadline kan. Deadline dari kantor juga ya Mbak ya. Ya, biar cepet-cepet di launching gitu websitenya. Oke. Tapi kok cueknya maksudnya kayak menjauhnya itu ke saya doang, ke yang lain enggak. Berarti ada something ya dari dibaliknya cuek dia itu ke kamu itu. Betul. Terus akhirnya saya kan orangnya kayak pengennya satset gitu. Overthinking ya pasti ya di saat Kayak dia menjauh overthinking. gitu kan. Terus gemes lah saya, akhirnya saya tanya. Saya manggil kakak ya kan. Kak udahlah to the point aja, lu kenapa sih gitu kan. Nah singkat ceritanya intinya dia itu belum move on dari mantannya. Kan dia baru putus tuh setahun yang lalu. Terus mantan yang sama pacar sebelum itu, yang sama mantan sebelum itu 6 tahun hubungannya begitu. Saya juga pernah ngerasain kayak gitu sih Mbak Dian. Maksudnya menjalin hubungan baru, tapi orang tersebut itu juga belum selesai dengan masa lalunya. Sulit sih. Emang berapa tahun namanya sebelumnya? Hampir 3 tahun kayaknya Mbak Dian. Lama ya. Iya. Emang susah ya kalau mantan terlama, apalagi mantan terindah ya. Iya sih. Chemistry-nya banyak ya, 3 tahun, apalagi 6 tahun. Wah, Banyak chemistry-nya banget kental itu. banget Saya sih. pasti, saya juga bisa merasakan apa yang Mbak Dian rasakan sih. Pasti itu sangat tersayat-sayat Iya, hatinya. padahal kayak ini cuma 1 bulan loh, tapi move on-nya wah gila sih. susah banget ya. Beda kalau sama yang 1 HTS-an, tahun gitu kan. Beda loh, saya juga beda loh. Sama Kayak- yang 2 tahun juga. Heeh. Ya udah udah putus ya udah biar Kan ini aja. kayak istilahnya kita deket nih. Minggu pertama, minggu kedua benar-benar lagi Intens-intensnya ya. lepek-lepeknya gitu, lagi Ah. kasmaran. Nih. Tiba-tiba ya gitu lah pokoknya. Tidak Saudara-saudara. tanpa alasan ya. Mm-mm. Sakit sekali ya Kak Dian ya. Ya sempet galau, apalagi kan nggak lama dari situ saya pindah tempat magang ya. Jadi kayak di tempat magang tempat baru tuh saya nggak mood ngerjain apa-apa tuh. Mungkin karena Gen Z kali ya. Iya, mungkin kayak Gen Z ya. Iya, Gen Z kan kayak mudian gitu ya. Tapi saya tetap profesional kok kerjain tugas magang di tempat baru. Harus dong, itu kan Iya. sudah tanggung jawabnya Mbak Dian sebagai anak magang harus menyelesaikan tugas magang tersebut dan juga itu ada laporan ke kampusnya kan pasti kan? Ada. Karena Iya. dia apa namanya? Program ini Kemendikbud. Saya ikut magang. Oh, program. MSIB ya? Betul. Oke, Mbak Dian. Selain itu, apakah ada hal yang ingin Mbak Dian ceritakan kepada saya?
udah sih segitu aja kalau buat HTS yang kemarin ya. Emang Iya. move on-nya bukan agak lama ya, kayak istilahnya kan, Sulit ya. kan kaget gitu tiba-tiba kayak dia udah converse awalnya, dia bilang suka sama gue, suka sama Apalagi saya. udah Converse tuh. Converse gak tuh? Converse. Tiba-tiba converse-nya yang kayak kita kayak nggak bisa punya hubungan lebih dari ini deh gitu. Kan kayak tiba-tiba Udah dia ngasih bilang suka. harapan, tiba-tiba ini kan kayak Iya, tuh kayak cowok tuh gak punya kaget. pendirian gak sih? Kaget banget, jadi kayak wah shock lah hati ini anjay. Tapi sampai detik ini apakah sudah move on? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya teman-teman Iya, ya, Mbak Dia sudah move sudah. on dari HTSan yang 1 bulan itu. Iya, kita menyibukkan diri aja ya dengan Iya. kerja Iya di sih. lab. Iya sih, itu sih juga. Betul. Saya juga dulu pas ingin melupakan dia juga memperbanyak kesibukan aja sih, seperti scroll TikTok. Iya, kalau nggak jalan-jalan sendiri. Iya, kan? keliling-keliling daerah sini naik motor malam-malam kan tuh enak tuh ya. Kalau Gitu nggak sih kita bagian. trekking mini trekking gitu ke bukit-bukit kan Sentul banyak. Banyak. Kan, Bogor. Saya sering kayak gitu sih. Gak usah Jayuk Sentul. Mana? Barat Biru 3 ada. Bukit itu kependekan. Oh, kependekan. Tapi nggak apa-apa, buat let's try aja. Tapi Mbak Dian sekarang udah punya pasangan belum? Belum. Nggak ada yang deketin juga. Sebenarnya bukan nggak ada ya guys ya, sebenarnya ada, tapi Mbak Diannya saja yang masih agak nggak mau membuka hati ya Mbak ya. Males kayak apa namanya? Kayak basa-basi di chat tuh udah basi banget gitu. Oke Mbak Dian, ada yang ingin Mbak Dian ceritakan lagi? Indah ada sih, udah segitu aja. Oh udah segitu aja, udah cukup Mbak Ado. Indah ado. Nih, Oh. oh iya kita kan sama-sama Sagi nih ya. Oh iya, Tapi beda bulan. Desember, iya. Saya November, Mbak Dian November apa? akhir kan, Iya. Desember awal. Oh. Bahas zodiak apa ya? Kalau Sagi tuh katanya flirty ya nggak sih? Enggak juga, tergantung orangnya sih Mbak. Flirty nggak tahu ya, tapi katanya ada yang bilang Sagi tuh flirty. Flirty tuh kayak apa ya istilahnya? Bahasa buat orang awamnya centil gitu. Tergantung orangnya sih. Iya, mungkin ya. Mungkin kalau misalnya dalam konteksnya itu centilnya kalau misalnya sudah punya pasangan mungkin centilnya ke pasangannya sendiri atau manja gitu ya. Iya, saya pun gitu ke pasangan saya manja centil. Ya, tapi kalau walaupun dia flirty tuh, tapi dia nggak apa namanya? Nggak flirty banget. Iya, kayak kalau lu baper ya lu tahu jawab sendiri gitu. Iya. Padahal kita kan kayak cuman main-main aja gitu kan. Pasti Mbak Dian gitu ya. Friendly gitu, easy going. Iya. gitu Saya gitu kan. friendly banget loh Iya. guys, friendly Dia tuh abis. cuek. Kalau misalnya ada yang misalnya kita apa namanya flirty ke orang, friendly ke orang, ke cowok lah khususnya kan, terus dia baper. Ya bodoh amat tuh masalah Terus dia bukan masalah kita. auto berubah cuek gitu. Iya, betul. Saya Iya. juga gitu Mbak Dian. Berubah cuek karena ya Karena bukan tipe kita. iya kita tuh bisa flirty, bisa friendly ke orang yang nggak kita suka. Betul. Kalau ke Kecuali- orang yang kita suka, Malah kita kita tuh jadi kaku, cuek. pendiam, jadi kayak nggak bisa apa-ngapain. Iya, jadi mati cuek. mati gaya. Jadi cuek, jadi kayak jaga image gitu. Iya, kan. gue harus cantik di depan dia. Tapi Gue harus kalau gimana yang kita ini? flirtyin, yang kita friendlyin, tiba-tiba apa namanya mendekat gitu, kayak istilahnya baper sama kita auto cuek kayak wah anjir dia begini baper nih, yaudahlah kita berhenti aja. Kita kabur. Iya. Karena dia sudah cuek, kita nggak tanggung jawab. Iya. Karena tugas kita, karena Kayak- kita mencari teman, bukan mencari Iya, pasangan. waduh dia udah baper nih. Waduh gua kayaknya harus mengurangi sikap Iya. friendly kita deh biar dia nggak makin terbawa Suasana, iya, terbawa perasaan gitu ya kan. Daripada Iya sih. semakin jauh kan. Takutnya kan tiba-tiba dia minta kepastian, waduh kita mau jawab apa Iya, nih? betul. Gitu. Apa lagi nih ya? Apa lagi Mbak? Sagi itu dia itu kalau dibilang egois sih nggak egois ya sebenarnya Iya, sih. nggak Tergantung tahu. kondisi dan tempat juga sih ya, Iya. egoisnya kayak gimana sih. Iya, terus Sagittarius tuh apa Suka namanya? penolong. Kan apa namanya simbolnya tuh panah ya. Dia Iya. suka berpetualang Iya istilahnya. betul. Liar gitu. Iya. Kalau misalnya pasangan tuh nggak suka yang dikekang-kekang gitu, Betul. yang diatur-atur. Gitu. Kalau misalnya kita dikekang, kita akan memberontak. ya, kayak lebih baik apa namanya? Ya udah nggak usah ada hubungan Nih, daripada misalnya lu nih kita kekang izin. gua. Orang izin mah besok aku mau naik gunung ya. Iya. Kalau Sagi tuh nggak kayak, "Ma, aku hari ini mau naik gunung ya, mau berangkat sekarang." Dadakan Ya, soalnya. bukan nanya tapi ngasih tahu hari ini mau naik gunung gitu.
Iya, gitu. gitu. Jadi kayak kalau nanya kan pasti ada jawaban iya dan tidak. Iya, kalau udah ngasih tahu dadakan kan juga ya udah iya. udah harinya buat jalan ya udah jalan Iya aja. betul. Bukan nanya sih, sekedar kayak ngasih info gue hari ini mau naik gunung gitu. Beda kalau mau naik gunung nggak hari ini ya, beda kan. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau saya sih tipenya itu walaupun suka berpetualang, Hamin 1 itu ngasih tahu dulu. Maksudnya minta izin dulu. Kalau misalnya nggak diizinin ya tetap gas lah, masa yang gak gas. Oh gitu ya. Oke. Tetap gas ya, tetap memberontak gitu ya. Nggak sopan ya, kreatif dilempar-lempar. Memberontak kok ya, sedikit tuh memberontak ya. Kalau ada yang dilarang tuh memberontak kan. Kayak kita sapi dipotong aja berontak gimana iya, sih? walaupun liar-liar gini tuh kita tuh setia. Betul. Kita tuh bucin sama satu cowok kalau udah bucin. Betul, saya pernah merasakan itu selama 2 tahun. Gimana rasanya saya diselingkuhi? Iya, Mbaknya juga tahu kan gimana ceritanya kan? Kalau liar-liar gini tuh kita tuh walaupun kita mau lawan jenis profesional, kita nggak bakal selingkuh, coy. Iya cuy, kecuali kalau dia selingkuh duluan, ya kita balas lah. Kenapa Iya, kita balas? betul. Lagi tuh gitu. Gue nggak bales sih. Kalau Berarti gue beda, bales sih. November, Desember. Kalau gue ini berdoa biar Allah yang balas. Betul nggak? Betul. Kalau Gitu. saya sih, karena saya orangnya agak pendendam ya, maksudnya pendendam itu apa yang saya rasakan dia juga rasakan. Jadi saya ke mantan saya yang 2 tahun itu, saya selingkuh. Maksudnya nggak selingkuh sebenarnya, kita tuh lagi break, kita lagi berantem hebat, dan dimana saya ada teman cowok di kampus juga lagi break juga sama ceweknya, jadi ya kita dekat sebulan doang, terus kita balikan lagi ya. Biar tujuannya tuh biar si mantan saya ini merasakan apa yang saya rasakan selama 2 tahun sama dia. Tapi katanya mau mau tapi katanya mau berubah, nggak berubah sampai akhirnya pun putus. Ya udah, Berubah jadi apaan? Ultraman. Ultraman. Nggak ada yang bisa berubah anjir. Kalau manusia itu dari orang sikapnya kayak gitu ya kayak gitu. Betul. Kalau Kecuali emang- kematian. Iya. Gitu. Terus Ya udah sih Mbak, gitu aja yang saya dapat ceritakan ke Mbak. Apalagi yang ingin Mbak Dian ceritakan ke saya? dia sih ya segitu aja ya. Bingung nih saya nyari topik apa lagi. Saya juga bingung. Oke, jadi kesimpulan untuk konseling kali ini, yang pertama, Mbak Dian intinya sudah move on dari mantan HTSN-nya itu ya. Dan yang kedua, kita sama-sama Sagi, tapi kita beda pribadi ya guys ya. Kita beda bulan, beda emas, iya, beda semua. RT, RW. Tapi kita juga agak ada beberapa kesamaan sih yang Mbak Dian ya. Ya. Tapi jangan sepenuhnya percaya zodiak lah ya. Iya. Tapi yang dipercaya yang positifnya aja lah. Kalau misalnya Yang negatifnya kayak gini-gini, yang negatifnya itu jangan. Jangan, iya. Jangan terima. Kalau ada yang bagus-bagusnya, oh amin. Iya, Itu gue amin. banget gitu. Iya. Ya Ih, kan? Masya Allah banget Iya. gitu. Oke, Mbak Dian gimana konseling sama saya hari ini? Apakah sudah seru? Apakah sudah bisa mencurahkan, mengurangi isi hati Mbak Dian atau Seru banget sih. Seru banget Iya. ya. Tadi kita punya kesamaan, Sagi. Iya. Geng. Oke, Mbak Dian. Apakah Mbak Dian ingin Apakah Mbak Dian ingin ada konseling selanjutnya lagi bersama saya atau tidak? Boleh sih. Kalau mau lanjutan cerita kita bakal ngair aja lah ya. Oh boleh. Nanti kalau misalnya Mbak Dian ingin lanjut konseling pada saya lagi, kita bisa next time di minggu depan ya Mbak, di hari sekarang hari apa sih ini? Hari Kamis ya. Di hari Kamis depan kita bisa bertemu lagi Mbak Dian. Ya. Nanti kita konsul lewat WhatsApp aja ya Mbak Dian ya. Oke, terima kasih ya Mbak Dian sudah konseling sama saya, sudah menjalani setting Mbak Dian ya. Iya. Oke, dadah, hati-hati di jalan. Dah.